Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan video dokumenter dengan tema kekerasan aparat keamanan dalam demonstrasi mahasiswa. Saya atas nama Rada Telikram dengan NIM 46324004. Saya atas nama Muhammad Fajri dengan NIM 46324010. Saya Siti Fitrah Ramadhani dengan NIM 46324016. Saya Dira Septiwardani dengan NIM 46324021. Selamat menyaksikan. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya sekedar dokumen hukum, tapi juga manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari Pancasila, semangat perjuangan kemerdekaan, dan cita-cita nasional. Sebagai pondasi nilai dan norma, Undang-Undang Dasar 1945 menuntun seluruh elemen bangsa agar kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, memahami konsep, urgensi, sumber, dinamika, dan tantangan konstitusi menjadi hal penting bagi setiap warga negara. Kekerasan aparat dalam demonstrasi mahasiswa adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering menjadi sorotan publik. Kekerasan aparat dalam demonstrasi mahasiswa berarti tindakan represif atau berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan, biasanya polisi atau TNI, terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Tindakan ini bisa berupa pemukulan, penembakan gas air mata secara membabi buta, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi atau kekerasan verbal, serta penggunaan peluru karet atau senjata api tanpa prosedur. Mahasiswa sering melakukan demonstrasi sebagai bentuk kritik sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Demonstrasi ini dijamin oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berisi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam praktiknya, aparat kadang menggunakan kekuatan secara berlebihan dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban. Bentuk kekerasan yang umum terjadi yaitu ada secara fisik, pemukulan, tendangan, penggunaan pentungan, atau gas air mata berlebihan. Secara psikis, ancaman, teror, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi. Secara hukum, penangkapan dan penahanan tanpa prosedur yang sah. Dampak kekerasan aparat terhadap mahasiswa yaitu cedera, trauma fisik dan mental, kehilangan nyawa dalam kasus ekstrim terhadap masyarakat, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap aparat dan pemerintah, terhadap negara, yaitu citra buruk dalam penegakan HAM dan demokrasi. Demonstrasi Bandung, Unisba, dan Unpas, September 2025, aparat menembakkan gas air mata di sekitar Universitas Islam Bandung atau Unisba dan Universitas Bandung atau Unpas, terutama di kawasan Taman Sari, Bandung saat malam hari. Mahasiswa melaporkan gangguan pernapasan akibat gas air mata dan ada yang menyebut aparat brutal. Polisi membantah masuk ke dalam kampus, menyebut mereka menarget pengunjuk rasa non-mahasiswa yang dianggap membuat jalanan menjadi tersumbat. Protes nasional atas insiden pengendara ojek Afwan Kurniawan dan tunjangan legislator akhir Agustus sampai September 2025. Pemicu protes, insiden di mana seorang pengendara ojek online, Afwan Kurniawan, tertabrak kendaraan polisi saat demonstrasi. Aksi meluas ke berbagai kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain. Respon aparat termasuk penggunaan gas air mata, water cannon, dan penangkapan massal. Terdapat korban jiwa, beberapa orang meninggal dalam kerusuhan dan insiden terkait demo.